Di tengah konflik geopolitik yang semakin memanas antara Rusia dan juga Ukraina, Pertamina kembali menaikkan harga bahan bakar minyak. Amerika dan sekutunya telah menyebabkan 14.500 kematian di Libya dan 166.000 di Afghanistan, 244.000 di Syria, 1,2 juta kematian di Irak, belum lagi ditambah Palestina di tahun 1948. Korea dan Vietnam pasti korban Amerika ini pokoknya banyak sekali. Tapi itu seperti sudah tidak bikin kaget orang yang mendengarnya. Dan hebatnya tidak ada satupun sanksi yang dijatuhkan kepada Amerika dan sekutunya ini. Kemarahan korban Amerika ada banyak macamnya, dan Amerika tidak akan pernah membuat negara yang tidak direstuinya maju dan akan di situ-situ aja. Dan negara tidak akan menjadi besar tanpa restunya Amerika ini. Apalagi untuk negara yang tidak nasionalis dan lemah yang mementingkan ekonomi orang sekitarnya dan jabatannya. Pasti negara yang dikelolanya akan di situ-situ aja, dan inilah yang sangat disukai Amerika dan sekutunya. Karena mereka pasti menurut dan takut pada sistem Amerika dan sekutunya ini. Seperti takut pada IMF atau sanksi embargo misalnya, takut pada dolar, takut untuk membangun negara tanpa memakai uang dolar. Sampai di sini kita bisa mengerti mengapa Indonesia membatalkan pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 yang jelas-jelas tidak menggunakan dolar sebagai alat pembeliannya, melainkan dengan komoditas imbal dagang atau istilahnya barter, misalnya dengan minyak goreng yang kini sedang langka, dan hasil karet kelapa sawit, dan masih banyak lagi yang bisa Indonesia berikan untuk pembelian pesawat ini, istilahnya barter lah. Dan jika melihat konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia ini, bisa dikatakan adalah perang saudara, bukan perang dunia. Perang dunia mungkin ada, tapi bukan perang militer, melainkan perang ekonomi. Efek ekonomi yang memburuk akibat perang Ukraina dan Rusia ini akan berkepanjangan sesuai dengan lamanya perang tersebut. Seperti harga-harga yang naik, itulah perang yang dirahasiakan seluruh penduduk bumi. Indonesia juga akan mendapat efek inflasi yang mengerikan jika tidak mempunyai kebijakan yang tepat. Sudah uang beredarnya kita rendah, inflasi akan naik, dan produksi akan turun. Perlu impor barang dan harga beli barang impor naik. Harga biaya antar negara naik. Inflasi Indonesia akan naik. Dan apa yang terjadi? Rupiah terhadap dolar akan tembus 16.000 per dolarnya. Rupiah akan melemah dan akan ngeri jika tembus sampai 18.000 per dolarnya. Dan bensin dicabut subsidinya karena APBN sudah tidak kuat untuk membayarnya jika nggak bisa ngutang lagi atau tidak ada yang berikan pinjaman kecuali dengan pinjaman bunga yang super duper gede yang akan mengganggu APBN, dan tentu saja rakyat lagi yang jadi korban. Rakyat akan dicekek dengan pajak yang semakin tinggi. Harga Pertamax sekarang saja sudah 1.500 rupiah per liternya, dan Pertamax Turbo 20.000 per liternya. Kalau crude oil tembus 115 dolar per barel, dan bayangkan saja jika crude minyak mentah naik hingga 130 dolar per barelnya. Bisa ambyar harga barang di Indonesia ini. Dan ini akan terjadi pada tahun 2022 ini. Bahkan nilai di APBN anggarannya kita diprediksi nilai per barel minyak hanya 63 dolar. Dan sekarang tiba-tiba naik ke 115 dolar. Bisa mampus kita, sudah 2 kali lipatnya itu. Dan uang kita cuma bisa beli untuk setengah tahun saja. Atau kita ngutang lagi. Wah, siapa yang mau bayar nantinya? Mohon maaf, ngurusin harga naik aja bingung, ngurusin BPJS aja bingung, ngurusin minyak goreng aja bisa bingung. Apalagi mau perang dengan Tiongkok dan Amerika, perang lawan kemiskinan saja tidak pernah menang Indonesia ini. Di sini saya tidak ingin membahas channel militer yang bikin ketakutan negara musuh, contohnya senjata buatan pindad bikin Amerika dan Tiongkok takut dan lari terbirit-birit. Di sini apa adanya dan sekarang sedang terjadi sobatku. Di saat Indonesia sedang sibuk bingung dan ngurusin minyak goreng yang langka atau jualan obat untuk ibunya COVID-19 yaitu Omicron, kita sudah disalib oleh negara-negara lain yang sedang mempersiapkan diri untuk dampak inflasi ini. Dan secara perlahan kita lupa serangan inflasi itu pun sedang terjadi. Oke, sekian dulu untuk ulasan kali ini, dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sisipkan pendapat kalian yang lebih relevan dari saya. Oke, see you.